Busway 5, Pesawaran, Lampung. Saya juga adalah mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 2 Universitas Jember tahun 2021. Berikut ini adalah video PPL 3 yang saya laksanakan dengan cara luring. Selamat menyaksikan. Ini balik ke nak. Masuk kelas. Taknya duduk di situ. Lanjut mau jangan berhenti. Pakai sabun dan enggak cacatnya. Ada kuku ibu video, nanti TV, boleh suntik. Duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat? Alhamdulillah, baik semua ya? Iya. Baik. Walaupun kita berada dalam masa pandemi COVID-19, kita harus selalu menjaga kesehatan dengan 5M. Apa aja 5M itu, Nak? Menjaga memakai masker, menghindari kerumunan, menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan, dan menghindari kerumunan. Baik. Sudah hadir semua anak-anak? Absen ya. Askia, Aki,
Baik, agar kita lebih semangat untuk memulai pelajaran, kita sedikit nak ya dengan tepuk PPK. Bisa semua ya? Oke, tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Salam PPK. Salam. Cerdas, benar-benar, menyenangkan, luar biasa, hebat. Tepuk semangat. Sip, berarti anak-anak ibu semangat semua ya. Kita mulai pelajarannya. Mulai pelajaran kita hari ini. Di sini ada tema kita pada hari ini, anak, yaitu tema 2, selalu berhemat energi. Subtema 1, sumber energi pembelajaran keempat. Di situ ada tujuan pembelajaran, yaitu setelah mengamati teks visual, anak-anak mampu menganalisis gambar dari teks visual yang diamati dengan tepat. Setelah mengamati teks visual, anak-anak mampu menyimpulkan gagasan pokok dari teks visual yang diamati dengan benar. Setelah berdiskusi, anak-anak mampu menjelaskan pentingnya melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang dalam kehidupan bermasyarakat dengan percaya diri. Yang keempat, setelah berdiskusi, anak-anak dapat menyusun cerita tentang pengalaman diri melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang dalam kehidupan bermasyarakat dengan benar. Nah, itu adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Baik. Sebelum kita belajar pembelajaran 4, kemarin kita sudah mempelajari pembelajaran 3 tentang sumber energi dari angin, ya nak ya. Yang pembelajaran pertama sumber energi dari matahari, yang kedua sumber energi dari air, ya nak ya. Jadi kita sekarang masuk ke sumber energi listrik, ya. Sudah baca semua? Tadi malam sudah belajar? Sudah dibaca berarti nak ya. Baik. Sekarang Ibu mau tanya kalian, kalau sudah belajar, di sini ada pretest. Tugasnya ada pretest. Nah, kira-kira kalian bisa tidak mengerjakan soal pretest ini? Nah, Ibu bagi soal pretest ya. Nanti dijawab. Yang ini. Nah, dijawab. Pretestnya nih, kerjakan ya masing-masing. Coba nanti Ibu suruh jawab. Nah, coba dibaca dan dikerjakan. Soal pretestnya mengenai materi kita hari ini. Ya. Sudah semua? Coba, sudah semua ya? Coba Risma, yang pertama apa nak? Sebutkan bagian cara kalian menghemat listrik. Mematikan lampu di siang hari. Mematikan kulkas jika tidak dipakai. Mematikan TV jika tidak dipakai. Iya, pintar. Yang kedua siapa yang menjawab? Laika. Oke, Laika coba. Sebutkan bagaimana cara dalam menghemat listrik. Mematikan lampu di siang hari. Mematikan barang elektronik jika tidak dipakai. Iya. Mematikan TV jika tidak ditonton. Iya, pintar. Berarti kalian sudah memahami materi kita hari ini. Kalian sudah ada gambarannya. Berarti sudah bisa menjawab ya. Sip. Kumpul lagi soal pretestnya. Ya, berarti anak-anak sudah paham ya.
berupa gambar. Kalau teks visual ini hanya bisa dilihat oleh indera penglihatan atau mata. Jadi kalian bisa menyimpulkan gagasan pokok dari sebuah teks visual dari sebuah gambar ya, yaitu tugas bahasa Indonesia. Perhatikan informasi yang ada di gambar di depan. Nah, ada apa informasi yang kalian dapat dari gambar di depan? Siapa yang bisa menjawab? Apa nak? Hah? Sedang apa informasinya di gambar depan? Ya. Ayah sedang menonton TV. Iya, menonton TV menggunakan apa nak? Listrik, Terus barang elektroniknya yang ada di gambar itu apa aja? AC, lampu, kulkas, TV. Iya, pintar. Jadi yang dipakai oleh ayah di gambar itu adalah energi listrik yang disambungkan ke televisi, ke kulkas, ke AC dan lampu. Nah ya, pintar. Coba di sini ada pertanyaan. Apa yang diceritakan pada gambar tersebut? Nah, gambar ayah yang sedang menonton TV tadi, apa yang diceritakan di sana, nak? Ada apa? Hah? Ayah sedang menonton TV. Ya, ayah sedang menonton TV menggunakan Listrik. Baik. Yang kedua, sebutkan peristiwa pada gambar tadi yang terkait dengan sumber energi listrik. Siapa yang bisa jawab? Nah, coba. TV-nya dicolokin ke listrik. Ya, terus? Kulkasnya dicolokin juga ke listrik. Terus? AC-nya? AC-nya colokin juga ke listrik. Nah, jadi beberapa benda tadi di situ barang elektroniknya nyolok ke listrik sehingga bisa hidup, bisa digunakan. Yuk, yang ketiga, tuliskan gagasan pokok dan dari gambar tadi. Siapa yang bisa jawab? Askia atau Hela? Askia, oke. Nih, apa jawabannya? Ayah sedang menggunakan alat elektronik. Iya. Ya, jadi gagasan pokoknya itu ayah menggunakan energi listrik ya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi sudah paham semua belum? Sudah ngerti ya? Betul? Ya. Kan? Dari gambar yang ada di PowerPoint, gambar apa tadi? Ayah sedang menonton TV menggunakan energi listrik. Kita masuk ke materi PPKN tentang hak dan kewajiban dalam penggunaan listrik. Coba baca dulu Akmal. Listrik merupakan sumber energi yang bisa membantu kita dalam kehidupan sehari-hari. Dengan adanya energi listrik dapat kita gunakan untuk kelangsungan kegiatan kita harus hari-hari. Listrik dapat kita pakai untuk memasak, menyalakan lampu, menghidupkan kipas, memasak nasi, menyetrika, mengecat HP dan sebagainya. Kita semua berhak menggunakan energi listrik. Kewajiban kita adalah menghematnya. Baik. Jadi hak kita adalah menggunakan energi listrik. Itu hak. Tapi kalau kewajiban itu adalah kalian menghemat energi listrik. Nah, jadi kita punya hak dan punya kewajiban yang harus kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari
dalam menghemat energi listrik. Di depan di layar ada langkah-langkah tepat untuk berhemat listrik. Apa saja itu, Nak? Menghemat apa aja? Lampu. Kulkasnya ya. Terus mesin cuci. Lalu setrika, TV ya. Penggunaan barang elektronik itu harus kita manfaatkan dengan baik. Jadi energi listriknya terpakai juga dengan baik ya, tidak pemborosan. Di situ ada tips mudah hemat listrik di rumah. Nah, barang-barang apa saja yang bisa dihemat listriknya di rumah, Nak? Siapa yang mau baca? Laika. Tips mudah hemat listrik di rumah. Lampu, mesin mematikan AC, kulkas, mesin cuci, TV, komputer. Jadi barang-barang itu jika tidak digunakan harus kita matikan agar penggunaan listriknya tidak boros. Jadi kalian bayar listriknya tidak mahal. Melaksanakan hak dan kewajiban dalam penggunaan listrik. Siapa yang mau baca? Bisma, sini Ma. Listrik merupakan sumber energi utama bagi manusia. Hal ini karena listrik dapat membantu kita beraktivitas dalam kehidupan sehari-hari, seperti menyalakan lampu, menyalakan TV, mendengarkan radio, mengecas HP, menyetrika pakaian, dan sebagainya. Maka kita memiliki hak dalam menggunakan sumber energi listrik, namun kita memiliki kewajiban untuk menghemat dalam penggunaannya. Jadi kita punya hak dan punya Kewajiban dalam menggunakan listrik. Bagi LKPD-nya kalian ada tugas berkelompok. Kalian ada tugas kelompok. Kelompoknya ditulis namanya, Nak ya. Kelompok A ditulis namanya siapa-siapa. Kelompok B ditulis namanya siapa saja. Kelompok C juga. Kerjakan sama-sama, Nak ya. Kerja kelompok. Bapak Ibu tanya, dari gambar A itu bagus nggak gambar A tadi? Bisa dicontoh dengan bagus tidak? Tidak. Kenapa, Nak? Kenapa, Nak? Risma, Bu tanya, kenapa gambar A itu tidak bagus? Karena memboros listrik, ya memboros listrik. Karena apa di situ gambarnya? Menyalakan TV dia tidur. Itu anaknya di gambar itu anak itu Tidur, tapi TV-nya menyala, kipasnya menyala, laptopnya menyala, berarti dia boros. Betul nggak jawaban Risma? Betul. Kalau gambar 2 bagus nggak gambar 2? Bagus. Kenapa gambar 2 bagus? Karena apa, Nak? menghemat listrik, Iya, dengan cara apa mereka menghemat listrik? menonton bersama-sama. Iya, menonton bersama-sama. Sip. Nah, di sini. Nah, nama kelompoknya ditulis. Nah, ya, ditulis nama kelompoknya, Risma. Kaila, ditulis nama kelompoknya, ya. Terus diisi sama-sama. Karena itu juga
Sudah semua belum? Kelompok A udah belum? Ya, lanjutkan. Berdiskusi. Nah, kalau ada yang bingung tanya ke ibu. Kelompok A sudah selesai? Kelompok B? Yang C? Di layar ada hak dan kewajiban. Nah, coba dibaca dulu. Hak dan kewajiban kita dalam kehidupan sehari-hari dalam menghemat Listrik itu apa aja? Nah, kewajiban kita dan hak kita dalam menghemat listrik itu apa aja? Coba baca. Kewajiban kita memandingkan peralatan listrik jika tidak digunakan, mematikan lampu pada siang hari atau saat tidur. Kita menggunakan energi listrik sesuai kebutuhan sehari-hari, mendapatkan energi listrik. Ya, dan ya, oke. Baik. Sudah selesai semua mengerjakan LKPD-nya, nak? Sudah. Kelompok A sudah? Ya, maju. 2 orang yang presentasi. Sini. Sama tadi. Laika, Kaila, sama? Ya, bertiga. Kira. Yang pertama, LKPD 1. Baca dulu. Dari soalnya dulu. Ini darah. Jangan berkerumun. Bukan apa yang diceritakan pada gambar. Di gambar ayah sedang menonton TV dan menggunakan alat elektronik seperti AC, kulkas, lampu. 2. Simpulkan peristiwa pada gambar yang terkait dengan sumber energi listrik. Energi listrik dapat menghidupkan benda elektronik seperti TV, kulkas, dan AC dan lampu. Tuliskan gagasan pokok dari gambar di atas. Penggunaan listrik sehari-hari. Baik, yang kedua. Gambar kedua, dia baca. Apakah kita berhak menyalakan TV? Jelaskan. Iya, kita berhak menyalakan TV, tetapi saat kita tidur, hendaknya TV dengan barang elektronik dimatikan karena kita pun kewajiban menghemat energi listrik. 2. Jelaskan apa yang terjadi jika TV menyala tetapi tidak ada yang menonton. Yang terjadi adalah pemborosan energi dan akan menyebabkan pemborosan biaya. 3. Sebutkan apa yang perlu kamu lakukan jika akan tidur. Sebaiknya mematikan semua alat elektronik yang tidak digunakan seperti TV, lampu, dan lain-lain. Apa yang perlu diperbaiki dari sikap pada gambar di atas? Kita harus mematikan energi listrik secara bijak. Menyalakan TV. Jelaskan. Iya, tentu kita berhak menyalakan televisi karena melakukan televisi kita mendapat berita dan hiburan. Selain kita dapat memperoleh pengetahuan dan hiburan, kita dapat menambah kedekatan antara anggota keluarga dan juga bisa menghemat energi listrik dibandingkan menonton sendiri-sendiri. Kehasisan antara anggota keluarga akan berkurang dan setiap anggota keluarga saling berjauhan, tidak akrab, dan juga bisa menimbulkan pemborosan energi listrik. Dengan menonton televisi bersama-sama,
Kita bisa mendapatkan pengetahuan dan hiburan bersama-sama, menjaga kedekatan antara anggota keluarga, serta lebih menghemat energi listrik dan juga biaya. Nah, yang maju perwakilannya. Baika sama siapa? Gina ya. Sebutkan apa yang diceritakan pada gambar. Ayah sedang menonton TV menggunakan lampu dan AC. Jadi cerita dalam gambar adalah tentang penggunaan listrik dalam kehidupan sehari-hari. Simpulkan peristiwa pada gambar yang terkait pada sumber energi listrik. Listrik dapat digunakan untuk menghidupkan TV, lampu, AC, dan kulkas. Tuliskan gagasan pokok dari gambar di atas. Gagasan pokok dari gambar di atas: penggunaan energi listrik dalam kehidupan sehari-hari. Apakah kita berhak menyalakan TV? Jelaskan. Ya, kita berhak menyalakan TV, tetapi saat kita tidur. Hendaknya TV dan barang elektronik dimatikan karena kita punya kewajiban menghemat energi listrik. Apakah kita berhak menyalakan TV? Jelaskan. Ya, tentu kita berhak menyalakan televisi karena melalui televisi kita mendapat berita dan hiburan. Sebutkan manfaat kita menonton TV bersama-sama anggota keluarga. Selain kita dapat memperoleh pengetahuan dan hiburan, kita dapat menambah kedekatan antara anggota keluarga dan juga bisa menghemat energi listrik dibandingkan menonton sendiri-sendiri. Jelaskan apa yang terjadi jika setiap anggota keluarga menonton TV sendiri-sendiri. Perhatian antara anggota keluarga akan berkurang dan setiap anggota keluarga saling berjauhan, tidak akrab, dan juga bisa menimbulkan pemborosan energi listrik. Menghemat pengalaman baik apa yang dapat kita ambil dari gambar di atas. Dengan menonton televisi bersama-sama, kita bisa mendapatkan pengetahuan dan hiburan bersama-sama, menjaga kedekatan antara anggota keluarga, serta lebih menghemat energi listrik dan juga biaya. Kalian kan sudah memperhatikan temannya dari presentasi. Betul nggak jawabannya? Benar? Iya. Jadi kalian sudah bagus dalam mengerjakan tugas kelompok. Yang belum bisa baca, belajar baca di rumah. Kalian sudah kelas 4, jadi harus belajar baca di rumah, ya. Sudah paham semua? Betul? Sudah paham semua? Ya, sudah paham semua ya. Apa materi tadi? Energi listrik. Nah, kalau sudah paham semua, di sini ada tugas proses. Nah, Ibu kasih tugas lagi. Kalian kerjakan. Di sini ada tugas poster.
soal postesnya itu dikerjakan masing-masing, ditulis namanya, boleh. Nah, nanti Ibu tanya satu-satu. Ya, dikerjakan dulu soal postesnya. Dibaca soalnya teliti, habis itu dikerjakan. Kalau ada yang bingung tanya. Ada yang bingung nggak? Ada yang bingung? Tidak. Kelompok A sudah? Kelompok B udah belum, Nak? Udah. Kelompok C? Sudah. Kelompok A udah belum? Ya, coba Ibu tanya. Postesnya yang pertama, siapa yang bisa jawab? Nomor 1, soal postes. Ika, coba soal. Apa yang dimaksud dengan teks visual? Penyampaian informasi melalui gambar. Oh ya, oke tuh. Nah, sudah paham ya. Terus yang nomor 2, siapa yang bisa jawab? Nomor 2, soal nomor 2. Iya, Kaila. Mbak. Apa yang dimaksud dengan teks visual? Nomor 2. Tuliskan hak dan kewajiban kita dalam menggunakan energi listrik. Hak menggunakan energi listrik sesuai kebutuhan sehari-hari, mendapatkan energi listrik. Haknya tadi sudah, Kaila. Yang kewajiban kita, siapa yang bisa jawab? Oh, Risma. Oke. Mbak, sudah. Kewajiban. Kewajiban kita mematikan peralatan listrik jika tidak digunakan, mematikan lampu saat siang hari atau saat tidur, mematikan peralatan listrik yang hemat energi. Baik, berarti sudah paham semua tentang materi hari ini ya? Sudah paham semua? Sudah paham semua. Kumpulkan soal postesnya. Ya, sudah bagus. Tadi soal pretest juga sudah bagus-bagus. Baik, soal postesnya tadi sudah Ibu periksa. Sudah betul semua. Berarti sudah paham semua? Nah, sekarang Ibu bagi soal evaluasi untuk kalian kerjakan di rumah ya. Ditulis namanya. Nah, dibagi. Nih. Satu ditulis namanya masing-masing, dikerjakan untuk PR. Nanti dikumpulkan di grup WA, dikumpul ya. Itu soal evaluasi Kalian kerjakan di rumah. Baik. Untuk pelajaran hari ini kalian sudah paham semua, Nak? Sudah. Jadi soal postesnya tadi sudah Ibu periksa, nilainya bagus semua, betul semua. Berarti kalian sudah paham. Betul, sudah paham semua materi hari ini? Sudah? Kaila? Sudah. Abrar sudah paham? Iya. Risma? Akmal? Gina? Iya. Sudah paham semua ya? Nah, baik. Materi hari ini apa saja? Coba Ibu tanya kalau udah paham semua. Iya, hak dan kewajiban dalam menggunakan energi listrik. Itu materi PPKN. Kalau materi bahasa Indonesia? Iya, menggunakan apa, mencari atau menemukan gagasan pokok dari teks visual. Itu bahasa Indonesia.
baik. Berarti sudah paham semua? Nah, yang mau cerita dengan ibu yang sudah menghemat listrik di rumahnya? Ya, sama. Tunjuk tangan. Coba Ika, ayo sini Kak, sini. Ayo, gimana caranya Ika menghemat listrik di rumah? Mematikan lampu. Saat apa itu? Siang atau malam? Siang. Ya, siang hari. Terus pagi. Mematikan TV jika tidak ditonton. Terus apa lagi? Atau ada yang mau nambahin? Apa lagi? Mematikan kipas saat apa? Iya, jika tidak dipakai. Harus nambahin apa lagi, Ma? Oh, tidak menggunakan setrika kalau tidak dipakai. Berarti kesimpulannya kita mematikan barang elektronik saat tidak dipakai. Ya, bagus. Makasih Ika udah bercerita. Baik. Hari ini materi kita sudah selesai. Sudah paham semua kan? Iya, jangan lupa ya, kalau sudah belajar jangan lupa. Materi berikutnya kita akan memasuki tema 2. Tema 2 subtema kedua ya. Baik, kita mau nyanyi dulu lagu daerah. Apa lagu kita biasanya? Hah? Cangget Agung. Yang berdiri semua yuk. Sesat agung saya wawai, kalau buta-buta bicara, Gawi ada anu hidup cakap terpadu, abad budaya lampu. Jepanang Harutanu Raka Sedaki. Yo, sama. Cangget Agung, mulai datang. Dilangku tomaro, mengendu sandi. Gawi ada kampung, paham jago-jago, melestarikan adat kampung. Semua materi kita hari ini sudah selesai ya. Baik, sebelum kita tutup pelajaran kita hari ini, kita berdoa dulu ya. Ya, ketua kelasnya dipimpin doanya. Nah. Mari kawan-kawan kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih ya, Mas. Baik, jadi pelajaran kita hari ini sudah selesai. Anak-anak, jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan dengan